Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpah nikmat, yang dimana jika nikmat tersebut kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan didapati oleh kita pahala yang besar, dan ini merupakan bentuk syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kenikmatan yang kita dapati tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kenikmatan itu merupakan musibah bagi kita. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan masih mengenai sifat dzatiyah atau sifat lazimah, sifat yang menetap pada setiap huruf. Bagian yang kelima, yaitu sifat idlaq dan sifat ismat. Karena bagian yang pertama itu adalah jahr dan hamas, bagian yang kedua adalah syid dari kha dan tawasud, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah isti'la dengan istifal. Yang keempat, itbaq dengan infitah. Dan yang terakhir pada malam ini, yaitu mengenai sifat idlaq dan sifat ismat. Sehingga bagian yang kelima ini, pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, merupakan bagian terakhir dari sifat dzatiyah yang lahadid, yang memiliki lawan. Karena sifat dzatiyah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat yang menetap yang dia memiliki lawan, dan ada sifat yang menetap namun tidak memiliki lawan. Dan kita pada saat ini masih pada pembahasan sifat yang memiliki lawan, ya, yaitu sifat idlaq dan sifat ismat. Perlu diketahui bersama pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, bahwa Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wa farra min lubbil huruful mudlaqah, atau wa firra min lubbil huruful mudlaqah, bahwasanya sifat yang terakhir adalah mengenai sifat idlaq. Mudlaqah itu idlaq, yang dia lawannya adalah ismat. Disebutkan di antara syarah kitab Matan Jazari, di mana disebutkan yuridu anal huruf al-mudlaqah sittatun, bahwasanya huruf yang bersifat idlaq itu ada sittah. Sittah itu ada 6 huruf. Nah, huruf hijaiyah yang berjumlah 29 dikurangi, ya, 6 huruf masuk bagian idlaq. Apa saja hurufnya? Hurufnya tadi sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa farra min lubbil huruful mudlaqah, yaitu pada kalimat firra min lub atau farra min lub. Fa, ra, kemudian mim, nun, lam, dan ba. Keenam huruf ini mereka merupakan huruf yang bersifat idlaq. Kemudian kaum muslimin TV Sunnah dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui sifat bagian yang kelima, yaitu sifat idlaq dan ismat, yang kita akan bahas saat ini, yang terlebih dahulu adalah idlaq.
bahwa idlaq ini apa sih definisinya, apa sih maknanya. Nah, ini kita akan bahas bersama. Perlu diketahui bersama bahwa mengenai makna idlaq sendiri, sebagaimana kita ketahui idlaq dari kata dzalqa. Yang namanya dzalq itu adalah torf. Torf itu usul, yaitu ujung. Maksudnya adalah apa? Disebutkan dalam kitab Hilyatut Tilawah, disebutkan imtidadul harfi inda nutqi bihi ala dzalaqil lisani aw syafatani aw syafati tarafaihima. Disebutkan bahwasanya imtidadul harfi, bersandarnya huruf, inda nutqi bih, ketika mengucapkan huruf, ala dzalaqil lisan, yang keluar dari ujung lidah, awis syafata atau awis syafati, atau dari ujung bibir, tarafaihima, artinya dengan keduanya. Maksudnya adalah idlaq bermakna dzalq, yang bermakna ujung. Adapun secara istilah adalah huruf-huruf yang diucapkan dengan mudah, dengan ringan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dzalqa, karena dia keluarnya dari ujung. Karena keluarnya dari ujung, itu memudahkan bagi kita dalam mengucapkan huruf tersebut. Memang mengenai sifat bagian yang kelima ini, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, ini adalah pembahasan bagian yang tidak ada kaitan dengan ilmu tajwid, karena ini lebih kepada mengenai bahasa Arab. Akan tetapi kita di sini ingin membahas sedikit saja mengenai sifat idlaq dan ismat ini. Nah, sehingga huruf yang bersifat idlaq adalah huruf yang mudah diucapkan, yang ringan diucapkan. Mengapa demikian? Karena memang huruf-huruf yang keluar dari dzalqa atau idlaq, dari ujung, itu akan mudah diucapkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nashr, yaitu karangan beliau sendiri rahimahullah. Beliau mengatakan wa minha huruful musmat atau ismat maupun ismat di sini, yang dimana didduha al-mudlaqah, lawan dari ismat itu adalah idlaq. Nah, kemudian huruf idlaq beliau sebutkan wahiya sittatun, bahwa huruf yang bersifat idlaq itu ada 6 huruf, ya jama'uha qawlu farra min lub, yang dimana huruf-huruf yang bersifat idlaq ini terkumpul pada sebuah kaidah dari kata farra min lub. Thalathatun min tarafil lisani wa thalathatun min tarafil syafataini. Dan beliau mengatakan 6 huruf yang keluar dari idlaq ini, thalathatun min tarafil lisan, 3 huruf ini keluar dari ujung lidah, wa thalathatun min tarafi syafataini, dan 3 yang sisanya keluar dari ujung bibir. Tadi contohnya fa itu dari ujung bibir. Ra dia dari ujung lidah. Kemudian ma jelas dari ujung bibir. Nun, na itu dari ujung lidah. Artinya pengucapan huruf yang bersifat idlaq ini adalah huruf yang keluar dari ujung. Bisa jadi ujungnya ini adalah ujung lidah, bisa jadi ujungnya ujung bibir, nggak ada ujung hidung, tidak disebutkan. Ya, hanya ujung lidah maupun ujung bibir. Kemudian berikutnya adalah mengapa disebut dengan idlaq? Wa dzalika li suhulah hadhil huruf. Karena ketika huruf itu yang keluar dari ujung merupakan bentuk yang nantinya dalam mengucapkannya itu li suhulatin, agar kita mudah dalam an-nutq, dalam mengucapkan huruf tersebut, yaitu dia huruf idlaq. Kemudian pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bersama mengenai sifat ini memang disebutkan oleh para ulama tadi, sebagaimana disebutkan bahwa memang mengenai sifat idlaq dan ismat tidak ada kaitannya dengan tajwid, ya, karena itu hanya sebagai sifat idhafi, ya, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama bahwasanya disebutkan wa innama huma minas sifatil idhafiyah, ya, bahwa sifat idlaq dan ismat ini merupakan sifat yang idhafiyah, ai az-ziyadah, sifat tambahan saja.
ya, allati tata'allaqu binisbatil hurufi ila makhrajiha, yang mana ya mengenai idlaq ismat ini ya kembali kepada makhrajnya tadi, ya kan, ada huruf yang keluar dari ujung lidah, ada yang keluar dari ujung bibir. Sehingga ini adalah sifat idhafiyah, sifat tambahan saja. Sehingga yang memang patut kita ketahui dan pelajari adalah 4 sifat sebelumnya, yaitu jahar dan syiddah, jahar dan hamas, syiddah dan rikhwa dan tawasud, ketiga isti'la dan istifal, keempat itbaq dan infitah. 4 ini yang terpenting. Adapun bagian kelima idlaq dan ismat ini adalah berkaitan tentang bahasa Arab. Nah, maka ini harus kita ketahui bersama, karena memang beberapa ulama lam yadhkurhuma, sebagian ulama tidak menyebutkan 2 sifat ini, yaitu idlaq dengan ismat, terutama ulama-ulama mutaqaddimin. Adapun ulama-ulama mutaakhirin memang ada yang menyebutkan, namun ada juga yang tidak menyebutkan. Dan disebutkan faddani lam yadhkurhuma ma'a sifatul hurufi fi kitab at-tahdid. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Ad-Dani rahimahullahu taala, beliau yang mengarang kitab at-tahdid, beliau ini lam yadhkurhuma, tidak menyebutkan sifat idlaq dengan ismat dengan sifat-sifat yang lainnya pada kitabnya, itu adalah at-tahdid. Begitu juga mutabi'an fi dzalika Sibawai. Begitu pula ya Imam Sibawai tidak menyertakan 2 sifat ini. Wa yabdu annal mutaakhirina min ulama'i tajwid dzakaruhuma. Adapun dimulainya ada sifat 2 ini adalah ketika ulama-ulama mutaakhirin di akhir-akhir ya, dan mereka menyebutkan 2 sifat ini, di antaranya adalah Imam Makki rahimahullah taala, yang beliau membuat sebuah kitab yang kita tidak asing, yaitu kitab Ar-Ri'ayah. Ya, kitab Ar-Ri'ayah, beliau membuat sebuah kitab Ar-Ri'ayah, di situ beliau baru menyebutkan sifat idlaq dan ismat. Adapun yang sebelumnya, orang-orang sebelum beliau rahimahullah, mereka tidak menyebutkan. Dan Imam Makki ini, beliau ulama mutaakhirin, dan beliau menyebutkan 2 sifat ini. Namun ada ulama mutaakhirin juga yang dia pun tidak menyebutkan 2 sifat. Di antaranya adalah Imam Mar'ashi maupun Al-Imam Syatibi rahimahullah. Nah, ini mengenai sifat idlaq. Jadi idlaq ini merupakan sifat yang kaitannya dengan bahasa Arab. Lawan dari idlaq, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, lawannya adalah ismat. Tadi kan idlaq itu adalah huruf yang keluar dari ujung, baik itu ujung bibir maupun ujung lidah. Dengan keluarnya dari ujung tersebut, itu akan mempermudah kita dalam mengucapkan hurufnya. Nah, lawan dari idlaq itu ismat. Otomatis ismat itu apa? Thaqalun nutqi, beratnya, sulitnya pengucapan, ya karena keluarnya bukan dari ujung. Maka oleh sebab itulah, mengenai sifat ini, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Hawa dalam Asyarhul Asri, bahwa di kedua sifat ini, idlaq dan ismat, merupakan bentuk sifat sarfiyah, ya, yang erat kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, dalam sebuah kata bahasa Arab yang terdiri atas 4 atau 5 huruf. Nah, ini harus kita ketahui bersama mengenai sifat idlaq dengan ismat. Sehingga ini merupakan sifat idhafi atau idhafiyah, ya, sifat tambahan saja yang kita, ya, bagaimanapun tidak ada yang beberapa ulama tidak menyebutkannya, namun hendaklah kita juga mempelajari sifat ini walaupun memang tidak ada kaitannya dengan pengucapan. Namun setidaknya kita mengetahui ternyata idlaq itu adalah sifat yang dimana huruf dalam pengucapannya mudah karena keluar dari ujung, yaitu baik itu ujung lidah maupun ujung bibir, yang dimana huruf yang keluar dari idlaq itu atau bersifat idlaq itu ada 6, yaitu dari kata farra min lub. Adapun sisa darinya yaitu dia masuk dalam sifat ismat. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama mengenai sifat idlaq dan ismat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sunnah dan pendengar radio kita FM, Anda masih membersamai kami di frekuensi 94,3 dan kita masuk sesi yang kedua ya, insyaallah ta'ala, masih bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan materi kita di kesempatan malam hari ini. Ustadz kali ini akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran Surat At-Takatsur ya, sambil juga kami mempersilahkan Anda untuk berinteraktif. Bagi Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Qurannya, kami persilahkan Anda hubungi kami via telepon di 0231488281 untuk membaca Quran Surat Al-Ma'un ya. Anda juga bisa kirimkan bacaan Quran Anda yang insya Allah nanti akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi di sesi kedua ini ya. Kirimkan pesan suara ataupun bacaan Quran Anda melalui voice note ke nomor 0852 10943 melalui WhatsApp ya. Kita akan ikuti lagi ya untuk materi selanjutnya di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustaz Fauzi. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada sesi yang kedua ini insyaallah ta'ala kita akan membahas, mengkaji mengenai hukum-hukum tajwid yang ada pada surah At-Takatsur, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum-hukum tajwid di dalam surah Al-Asr. Perhatikan dalam surah At-Takatsur, saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, pada ayat yang pertama di situ perhatikan di al-ha. Di situ ada lam idhar al-qamariyah yang bermakna bahwa alnya itu, lamnya itu dibaca jelas. Ya, dan lam ini sendiri memiliki sifat tawassuto, artinya mengalir akan tetapi tidak begitu lama. Alhaakumu, alhaakumu, tidak cepat. Alhaakumut takatsur, tidak ditahan. Alhaakumut takatsur, seperti itu. Dan perhatikan ha di situ, itu kita lihat ya, itu dua harakat, sehingga dibaca dua saja, tidak lebih ya. Jangan sampai kita bacanya alhaakumut takatsur, maka ini berlebihan ya dalam kadar matnya, sehingga cukup dua harakat saja. Kemudian berikutnya perhatikan di thur, takatsur, pada huruf ta-nya. Ta di sini dia berharakat dan harakatnya adalah dhammah. Dan ro di situ memang harakatnya juga dhammah, akan tetapi karena posisi kita di sini pada ayat yang pertama berhenti waqaf, maka ro-nya ini berubah menjadi sakinah, menjadi ro yang mati. Dan ro yang mati ini dan ro sendiri, ro itu memang sifatnya tipis, akan tetapi di samping itu dia juga memiliki sifat yang disebut dengan sifat aridah, sifat yang kondisional. Sehingga ro yang mati bila sebelumnya ada huruf berharakat fathah atau dhammah, maka kondisi ra di situ menjadi tebal.
Sebaliknya, bila ra mati ada huruf sebelumnya berharakat kasrah, maka ra-nya menjadi tipis. Maka kondisi pada kata takatsur, ra-nya di situ dalam kondisi tebal. Maka jangan kita bacanya takatsur. Kalau takatsur secara makhraj betul, akan tetapi masih kurang sempurna dari sisi sifat, karena sifat ra tadi menjadi tebal. Ya, makanya huruf hijaiyah ketika membahas tafkhim dan tarqiq, maka dibagi menjadi 3 kondisi. Ada huruf yang selalu dibaca tebal, ada huruf yang selalu dibaca tipis, dan ada huruf yang tipis dalam kondisi tertentu bisa menjadi tebal. Nah, maka thur, ra di sini menjadi tebal. Jangan thur. Kalau thur itu tipis. Kemudian pada ayat berikutnya hatta. Perhatikan pada huruf ta. Ta di sini dia bersifat syiddah. Artinya syiddah itu langsung dihentak atau langsung to the point, langsung dimasukkan. Hatta. Ya, karena sebagian di antara kita seperti seakan-akan ada alif setelah ha. Jadi dibaca hatta. Jadi seakan-akan ada alif. Hatta. Harusnya langsung hatta. Langsung. Nah, ini makanya bacaan seperti ini salah. Ya, yaitu apa? Hatta. Jadi seakan-akan ada alif. Sehingga langsung dimasukkan ke tanya hatta. Nah, posisi lidah dia sudah pada makhrajnya ya, hatta. Jadi hati-hati, jangan imtidad, jangan memanjangkan ha ketika mau masuk ke ta, sehingga jangan dibaca hat, jangan seperti itu. Kalau bahasa kita nyeret ya, bacaan yang menyeret, nah ini tidak diperbolehkan, sehingga langsung hatta seperti itu ya. Kemudian berikutnya zurtumul. Nah, ra di sini kembali kondisinya sukun, ada huruf sebelumnya berharakat dhamma jadi tebal ra-nya ya. Hatta zurtumu. Jangan hatta zurtumu. Kalau zurtumu ra-nya tipis. Ini salah karena ra dalam kondisi di situ adalah tebal. Kemudian al-maqabir. Nah, fokus pada ra ya. Ra al-maqabir. Nah, bir di situ memang ra-nya itu bertanda fathah di mushaf ya. Cuman karena kita kondisinya waqaf atau berhenti, maka ra-nya pun menjadi sukun. Nah, kalau ra sukun ini melihat tebal tipisnya bacaan, lihat kondisi harokat huruf sebelumnya. Kalau bila mana ra mati sebelum hurufnya itu adalah dhammah maupun fathah harokatnya, maka ra-nya jadi tebal. Kayak tadi takatsur, tebal. Tapi kalau ra mati sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, maka menjadi tipis. Maka dibaca maqabir. Karena masih baik di antara ya pembaca mungkin ada yang mentebalkan hatta zurtumul maqabir. Nah, tidak. Yang betul maqabir. Tipis ya. Nah, jadi membedakan di situ. Kemudian berikutnya kalla, la di situ ada lam alif ya, dibaca panjang 2 harakat. Kalla saufa saufa di situ dia berhukum lin ya. Sehingga kita harus hati-hati, jangan terlalu panjang dalam membaca linnya. Jangan terlalu panjang seperti ini. Kalla saufa ta'lamun, tidak. Kita boleh memanjangkan lin bila dalam kondisi waqaf. Berarti kalau misalnya waqaf kalla sauf, nah itu baru. Cuman bila dalam kondisi wasal atau terus bacaannya, maka jangan terlalu panjang. Kalla saufa ta'lamun. Cukup ketika bibir itu wawunya sudah masuk ke dalam makhrajnya, yaitu dimonyongkan, sudah. Kalla saufa ta'lamun, seperti itu. Kemudian ta'lamun ain. Ain mati itu dalam kondisi mengalir tapi enggak lama. Ta'lamun ditahan ya, tahannya angalir. Ta'lamun. Nah, kemudian fokus pada mun. Di situ ada mad arid lis sukun.
yaitu ada apa? Ada mad tabi'i, setelahnya ada huruf, ya, dan huruf tersebut menjadi sukun dalam kondisi waqaf, maka dibaca boleh 2 harakat saja dan boleh lebih dari 2 harakat. Karena mad arid li sukun ini masuk bagian mad far'i yang jaiz. Mad far'i yang jaiz itu adalah mad far'i yang boleh dibaca 2 harakat saja dan boleh dibaca 2 harakat lebih. Nah, jadi cuman keumuman kita di Indonesia membacanya lebih dari 2 harakat, ya 3, 4 sampai 5 harakat. Yang penting adalah harus sama semuanya, tidak boleh berbeda-beda. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, thumma. Perhatikan pada mim bertasydid, di situ ada hukum gunnah, ya, karena mim dan nun bertasydid, maka itu gunnah yang bermakna bahwa kita mengucapkannya dengan menahan, dengan dengungan. Dan dengungan sendiri cara pengucapannya melewati hidung, ya, maka ditahan terlebih dahulu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Fokus pada law ta'lamun, launya. Ya, itu ada sifat lin juga, maka hati-hati jangan terlalu lama dalam aliran maupun panjang linnya. Kemudian ta'lamuna ilmal, ta'lamuna. Nah, kalau misalkan kau tadi ya, ayat yang keempat ta'lamun, karena itu waqaf, maka dibaca 2 harakat lebih. Tapi pada ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilma, maka mu di situ bukan mad arid li sukun masuknya, melainkan masuknya adalah mad asli. Karena waw mati sebelumnya ada mim berharakat dhamma, maka dibaca 2 harakat saja. Saya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian berikutnya la tarawunna. Perhatikan pada huruf ra. Huruf tebal dalam pengucapan ketika berharakat fathah enggak boleh kita memonyongkan kedua bibir. Apalagi huruf ra. Ra ini huruf yang keluar dari lidah, sehingga tidak ada unsur dia itu pengucapannya lewat bibir. Maka jangan kita bacanya itu la taro, ya, tidak, yang betul la tara, ra. Posisi bibir biasa saja, ya, posisi bibir biasa saja, sehingga hati-hati, jangan la taro, jangan. Yang betul la tarawunnal jahim. Perhatikan setelah waw ada nun tasydid lagi, ditahan terlebih dahulu gunnah di situ. Kemudian ayat yang ketujuh, thumma, ada mim tasydid lagi, maka hati-hati, la tarawunna, ada nun tasydid lagi, ainal yaqin, dan begitu pula berikutnya. Kemudian ayat yang ke-8, thumma, ada mim tasydid lagi, la tus'alunna. Nah, ada sin mati, maka sin mati ini ditahan terlebih dahulu alirannya. Thumma la tus'alun, biarkan sin ngalir. Jangan terlalu cepat ya. Thumma la tus'alun. Nah, ini salah. Dari sisi sifatnya salah. Karena sifat sin ini adalah rikhawa, mengalir yang panjang. Maka ditahan terlebih dahulu. Thumma la tus'alunna. Ada nun tasydid lagi. Yauma idzin a. Zal di situ harakatnya adalah tanwin atau kasrohtain. Nah, kasrohtain yang namanya tanwin itu walaupun an in un, ya, walaupun secara tulisannya tanwin, tapi dalam pengucapan ujungnya seperti nun, maka tetap ada aliran. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seperti itu. Dan perhatikan kalau ada tanwin, hukum nun mati dan tanwin, untuk idhar ini harokat fathatain atau kasrotainnya sejajar dalam mushaf Madinah, karena ada beberapa hukum yang tidak sejajar. Itu saja harus diperhatikan oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Fokus pada ro, ya, pada ro. Ingat, ro itu hukum asalnya tipis. Namun bila ro ini ada kondisi tertentu bisa menjadi tebal, yaitu apa? Ro bila berharokat fathah atau dhamma itu jadi tebal. Ro kalau kasroh menjadi tipis. Nah,
Ro dalam kondisi mati itu juga bisa menjadi tebal bila sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhamma, itu menjadi tebal. Kalau tipis ro-nya mati sebelumnya huruf berharokat kasroh, maka cara membaca al-maqabir jangan dibaca al-maqabir, ya. Sama, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, ada sih yang seperti itu. Nah, ini salah. Karena posisi la khabir itu harusnya tipis. Ya, maka ini hati-hati dalam pengucapan mengenai huruf ra. Makanya saking pentingnya mengenai sifat ra ini, Al-Imam Ibnu Jazari membuat sebuah bab khusus membahas mengenai ra, yaitu babur ra'at. Karena saking pentingnya itu. Maka ini harus diketahui oleh pemirsa TV Sunnah. Maka ini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Hadza wa sallallahu. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas pengetahuan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat At-Takatsur ya, Masya Allah. Yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu ya, dan begitu tadi ditekankan di huruf ro ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar dan pemirsa semuanya ya. Kita lanjut pada pemutaran bacaan Quran ya yang sudah dikirimkan di 0852 10 943 943 buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang sudah mengirimkan bacaan Qurannya di surat Al-Ma'un ya. Kita akan putarkan berikut ini yang insya Allah akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi setelah kita putarkan ya. Ya, silakan kameranya ke Ustadz Fauzi dulu. Ke Ustadz Fauzi aja. Nah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bacaannya bagus. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ingat bahwasanya dalam riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah itu tidak ada bacaan imalah kecuali satu tempat saja, yaitu dalam surat Hud ya, wa qala arkabu fiha bismillahi majreha. Adapun dalam riwayat lain Warash maka dibaca imalah wadduha ya, dalam riwayat Hamzah wadduha. Nah, maka dalam riwayat Hafs tidak, kecuali dalam surat Hud tadi. Nah, hati-hati jangan membaca seakan-akan seperti miring ke e. Seperti tadi, a'udzu billahi billahi. Nah, sehingga dijelaskan harokat fathahnya saja. Jadi harokat fathah itu kan vokalnya a ya bagi huruf yang tipis. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muttaibi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yatim wal maftuhu bil fathi fahmi, bahwa dalam pengucapan harokat fathah adalah bil fathi fahmi, dengan membuka kedua bibir sehingga vokal a-nya jelas dan dibaca billahi, bukan billahi min, miring ke e. Kemudian berikutnya fokus pada itmamul harakat, kesempurnaan pengucapan harakat. Saya jadi ingat dulu ketika saya juga mengambil ijazah, di mana Pak waktu itu kekurangan dalam penyempurnaan harakat dhammah. Jadi hati-hati bedakan antara iyyaka na'budu dengan budu.
ya na'budu dengan budu itu akan berbeda dari segi sautiyah, dari segi suara. Maka perhatikan pada yadu'u, yadu'u, dalnya tetap disempurnakan dhammahnya. Begitupun tadi pada yahuddu, ya yadu'u dan yahuddu, fokus pada dhammahnya agar sempurna ya pengucapan dhammahnya. Dan untuk yahuddunya, untuk dodnya tadi sepertinya ada unsur hidung. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jangan yahuddul, yahuddu. Ah, jangan ada unsur hidung. Yang betul yahuddu, yahuddu. Jadi jangan ada hidungnya. Itu saja yang harus diperhatikan lebih kepada ini ya. Itmamul harakat, kesempurnaan harakatnya saja. Barakallahu fi. Oke. Tadi menarik Ustaz, yahuddu ala karena mungkin membaca pembacaan setelah itunya adalah setelah do tadi adalah ain. Jadi akan berpengaruh nggak sih Ustaz, akan ketika membaca yahuddu ala tadi seperti yang Ustaz sampaikan, dia akan berpengaruh untuk masuk ke hidung suaranya gitu. Ya. Karena huruf setelahnya itu ain gitu. Nah, bagaimana menangani? Enggak, sepertinya memang ini masuk ke hidung karena memang dot ini juga rawan, terutama huruf yang bertasydid. Ini seringkali dalam beralihnya huruf satu ke huruf yang tasydid yang kedua seringkali masuk ke hidung. Ini hati-hati. Sama seperti a'udzu billah, billah. Nah, ini juga sama. Tidak diperbolehkan. Baik, ya terima kasih. Kita lanjut ke bacaan Quran berikutnya ya, yang sudah dikirimkan di 0852 10 943 943. Berikut ini kita akan putarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, Masya Allah, bagus bacaannya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi ketika ta'awudz, ketika masuk ke shin ditahan terlebih dahulu, namun perhatikan untuk di bibir jangan sampai monyong ya. Jadi jangan minash, tidak, yang betul minasyaiton. Dan hati-hati ketika baca syaiton, bukan syaiton. Jadi jangan ke juga ya, tidak diperbolehkan. Kemudian tadi berikutnya yadu'u, ain ini memiliki sifat tawassut yang bermakna ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama dalam aliran. Jadi pertengahan di antara syiddah dengan rikhawah. Maka ditahan fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yadu'ul yatim, tahan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya ta'am, ta. Nah, ini ada hamesnya ya. Entah ini mungkin karena efek rekaman atau suara ya, saya nggak tahu. Cuman tadi terdengar ada hamesnya. Sedangkan to sendiri adalah huruf yang bersifat jahr. Memang ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa to itu masuk ke sifat hames, ada memang. Cuman jumhur dan mayoritas ulama memasukkan to ini kepada sifat jahr yang tidak diperbolehkan adanya udara yang keluar. Jadi hati-hati, jangan to'a, yang betul to'a, ta'ami. Biasanya kenapa ada udara yang keluar? Peletakan lidahnya kurang ya. Mungkin dia terlalu ke depan ya, ta'a terlalu muncul,
ujung lidahnya yang harusnya adalah di gusi. Ada yang mengatakan di gusi memang, dan ada yang mengatakan di bagian atas hanakul a'la, yaitu langit-langit atas, yaitu belakang gigi seri atas bagian dalam. Intinya adalah jangan sampai tok ini dia ada desisan atau udara yang keluar. Itu. Kemudian yang terakhir, ini yang jelas yang harus diperhatikan, yang sempat saya bahas juga, bahwa tidak semua ikhfa itu dibaca sama. Ada kondisi di mana ikhfa ini menjadi tebal bila mana huruf ikhfanya bersifat tebal. Nah, pada contoh alladzina hum an salah, itu ainnya dan nun mati ketemu sad, itu huruf tebal sad itu, sehingga ikhfanya pun menjadi tebal. An salah. Jadi seperti itu ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Ya tadi, dengan menaikkan pangkal lidah, ya, bagian belakang lidah dinaikkan sehingga suara ini akan terangkat dan menjadi besar, yaitu menjadi tebal. Alladzina hum posisi lidah pangkal sudah naik. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Kita akan putarkan lagi satu bacaan Quran yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus. Namun ada poin yang harus diperhatikan mengenai huruf dad. Ya, huruf dad ini memang ada beberapa kitab yang mengatakan bahwa as'abul huruf yang sulit dalam pengucapan yaitu huruf dad. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, namun maknanya sahih, di mana Nabi pernah mengatakan ana afsahu man nataqa biharfid dadi, bahwa Nabi SAW yang paling fasih dalam mengucap huruf dad. Nah, perhatikan pada huruf dad. Huruf dad itu huruf yang bersifat istitalah, ya. Waddad dan istatil, yaitu istitalah bermakna imtidad. Istitalah itu imtidad, yaitu memanjang, yaitu dialirkan. Wala yahuddu, dialirkan dadnya. Kemudian berikutnya pada ikhfa. Nah, ikhfa ini pada aliran tetap harus dijaga keseimbangan udara. Suaranya itu tetap jelas, ya, agar jelas sifat nunnya, karena posisi ikhfa ini dia itu adalah idgham yang nakis. Maksudnya memasukkan huruf berikutnya, karena nun kan masuk huruf shad, namun dalam kondisi nakis. Apa itu nakis? Nakis itu sifat nunnya masih ada, sehingga dengan ada sifat nun tadi mengakibatkan udara itu harus mengalir dengan jelas. Itulah saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiih. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk teman-teman mendengar dan pemirsa Radio Kita FM yang tadi sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ya. Semoga apa yang kita hadirkan dan tentu koreksi dari Ustadz Fauzi bisa memberikan pencerahan dan bisa menjadi motivasi untuk kita semakin baik lagi dalam membaca Al-Quran ya. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali, dan insya Allah
kita tentunya tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada materi-materi lainnya yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita hadirkan lagi di Kamis malam Jumat, pertemuan yang akan datang ya, atau pekan depan di jam yang sama, jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi, Abu Fasya dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.